Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita saksikan dulu ya video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Jangan lupa Nah, adik-adik semua sudah lihat kan video barusan? Nah, video barusan adalah video yang memaparkan dua orang anak kecil yang sedang belajar mengaji. Belajar mengaji itu sangat penting loh, apalagi di usia mereka yang masih sangat kecil. Dengan diperlihatkannya huruf-huruf hijaiyah, mereka akan semakin menghafal huruf-huruf hijaiyah. Nah, pastinya dong ketika kita melihat video yang barusan itu, pastinya kita memiliki argumen yang ingin kita katakan. Nah, adik-adik punya kan pasti argumen yang sama seperti kakak. Nah, jadi sebelum kita mengutarakan argumen kita, nah ada caranya, yaitu melalui tulisan. Jadi, sebuah argumen bisa dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, tulisan tersebut dinamakan dengan teks eksposisi. Nah, kita lanjut ya ke materinya berikut ini. Nah, yang pertama itu ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi persoalan. Nah, atau bisa kita katakan teks eksposisi itu adalah teks yang berisi argumen dari penulis yang dituangkan ke dalam sebuah tulisannya. Yang kedua, ada fungsi teks eksposisi. Nah, fungsi yang pertama itu adalah pembaca dapat mengerti argumen dari penulis. Nah, yang kedua, dapat menumbuhkan kesadaran bagi seorang pembaca terhadap persoalan yang diangkat oleh penulis. Yang ketiga, ada struktur teks eksposisi. Nah, jadi struktur teks eksposisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tesis. Tesis itu adalah isu, persoalan yang ingin diangkat oleh penulis. Nah, itu yang dinamakan dengan tesis. Yang kedua, ada rangkaian peristiwa. Nah, jadi rangkaian peristiwa itu adalah penguatan dari tesis, penguatan argumen dari tesis. Jadi itu bisa kita peroleh dari berbagai macam sumber ya. Jadi yang pertama itu bisa kita ambil dari buku, koran, jurnal-jurnal, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah penegasan kembali tesis di dalam sebuah teks eksposisi. Yang keempat, ada kaidah teks eksposisi. Nah, jadi di dalam penulisan teks eksposisi itu seringkali menggunakan ungkapan subjektif. Jadi, contoh dari ungkapan subjektif itu yaitu sepertinya, saya duga, dan lain-lain. Jadi jikalau kita sedang menulis teks eksposisi, nah di dalam teks itu pasti ada diselipin kata-kata seperti tadi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan topik. Nah, topik sangat perlu ditentukan di awal. Kenapa? Karena biar kita itu tidak kebingungan ketika kita menulis sebuah teks eksposisi. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen kita. Seperti yang kakak jelaskan tadi, ada kita bisa mengumpulkannya lewat koran, buku, majalah, dan lain-lain, ataupun sumber-sumber yang memang mendukung penulisan kita itu. Yang ketiga, ada membuat kerangka tulisan. Nah, jadi sebelum kita menulis, kita harus buat dulu kerangka tulisannya bagaimana agar tulisan kita itu lebih bagus. Nah, tahap akhir sebelum kita menulis teks eksposisi yaitu mengembangkan tulisan. Nah, kerangka tulisan yang telah kita buat, yang telah kita susun, nah selanjutnya dikembangkanlah menjadi tulisan. Apa yang ingin kita tulis? Nah, selanjutnya ada perbandingan antara teks eksposisi dengan teks prosedur kompleks.
Nah, jadi untuk persamaannya antara teks prosedur kompleks dengan teks eksposisi sama-sama memerlukan fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaannya yaitu mengandung arahan, ajakan, dan bujukan. Nah, adapun perbedaan antara teks prosedur kompleks dengan teks eksposisi. Jadi, jikalau teks prosedur itu dia menggunakan langkah-langkah, dirincikan langkah-langkah secara sistematis dan berupa kalimat perintah. Nah, seperti itu. Sedangkan teks eksposisi banyak berupa pendapat. Nah, itulah perbedaan antara teks eksposisi dengan teks prosedur kompleks. Berikutnya ada contoh dari teks eksposisi. Nah, dengan judul berbuka puasa dengan sebutir kurma. Nah, adik-adik bisa baca sendiri ya. Nah, sampai segitulah materi kita hari ini. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri video ini, jadi kakak udah mempersiapkan 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik semua. Nah, hal itu kakak lakukan untuk mengetes simakan para adik-adik terhadap video ini. Nah, jadi soal yang pertama, dengar baik-baik ya. Penegasan kembali tesis dalam struktur teks eksposisi termasuk ke dalam A. Rangkaian peristiwa, B. Tesis, C. Kesimpulan, dan D. Semua benar. Ayo dijawab. Jawabannya adalah C. Kesimpulan. Nah, soal selanjutnya, apa hal utama yang harus dipersiapkan sebelum menulis teks eksposisi? A. Membuat kerangka tulisan, B. Menentukan topik, C. Mengembangkan tulisan, dan D. Mengumpulkan bahan dan data. Ayo dijawab. Jawabannya adalah B. Menentukan topik. Soal yang ketiga atau yang terakhir. Nah, dengar baik-baik ya. Di bawah ini, yang termasuk ke dalam fungsi teks eksposisi adalah A. Pembaca mengerti argumen dari penulis, B. Pembaca tidak mengerti argumen dari penulis, C. Tidak adanya kesadaran bagi pembaca, dan D. B dan C benar. Ayo dijawab. Jawaban yang benar adalah A. Pembaca mengerti argumen dari penulis. Wah, selamat adik-adik, kalian berhasil menjawab ketiga pertanyaan dari kakak. Oke, jadi sebelum kita menutup video ini, kakak akan baca kesimpulannya ya. Nah, jadi kesimpulannya, teks eksposisi adalah teks yang berisi argumen dari penulis. Nah, terima kasih ya adik-adik telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke kakak, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.